kasih setia Tuhan. Dia Allah yang setia dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Dan dialah satu-satunya sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan. Terima kasih pengharapanku. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari sambil bangkit berdiri dengan pujian ini, dengan imanmu katakan, sampai detik kami melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh dan berbuah melalui firman-Mu. Ada banyak hal yang berubah, namun kasih-Mu tetap sama dan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Satu-satunya pengharapan. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sampai detik kami melihat sampai selamanya Tuhan, sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Karena kami ada hari ini hanya karena kebaikan-Mu saja. Pagi ini dengan hati yang penuh kerinduan, kami mohon jamah hati kami oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ini kami umat kepunyaan-Mu Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Ada wajah-wajah baru, Bu Christine, Bu Vivi, ya. Haleluya. Ingat saudara, satu jiwa menjangkau satu jiwa, ya. Saya sudah loh, ya, giliran saudara sekalian. Bulan Agustus sudah kita lewati, dan kalau saya bisa melihat saudara masuk bulan September, artinya Tuhan tidak pernah gagal memelihara kita, amin. Tapi mari kita punya mindset yang benar, bahwa September ini bukan kita masuki dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan tidak sebatas memelihara hidup Anda dan saya, tapi Dia punya tujuan, rencana yang luar biasa. Dia mau kita di bulan September ini melakukan perkara-perkara yang memuliakan Dia, perkara-perkara ajaib yang dahsyat, amin. Jadi penuhi hatimu dengan sukacita, optimisme, bahwa di bulan ini aku akan lakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Kita langsung masuk ke firman Tuhan saja ya. Markus 14 mulai ayat yang ketiga. Karena kebetulan pembacaan kita ada di kitab Markus, jadi saya ambil dari sini. Saya percaya Bapak Ibu pernah membacanya, cuma kita baca sekali lagi ya. Mulai ayat ketiga, saya akan baca ayat ganjil dan saudara baca ayat genap. Hanya 4 ayat saja. Bunyinya demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 2, 3. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara pasti ingat dengan kota yang namanya Betania ini ya. Kota ini kota yang khusus di hati Tuhan. Kan di kota ini tinggal 3 murid yang dikasihinya, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Dan di kota ini pula Lazarus dibangkitkan dari kematian, saudara. Nah, pada suatu ketika Yesus diundang ke sebuah perjamuan makan di kota ini. Dan datanglah dia bersama dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu juga Marta, Maria, dan Lazarus juga hadir di perjamuan makan itu. Ketika perjamuan makan sedang berlangsung dengan baik, lancar, dan banyak dikunjungi orang. Kenapa banyak? Karena tentunya orang-orang sudah tahu ini guru yang membangkitkan. Haleluya. Jadi banyak orang datang di situ. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang mendatangi Yesus. Lalu dia mengeluarkan sebotol kecil batu pualam, ya kira-kira tingginya sekitar 15 cm. Lalu dia pecahkan lehernya, dan setelah itu dia tuangkan minyak yang ada dalam batu pualam itu ke kepala Yesus. Lalu kepala Yesus rambutnya diminyaki sampai mengkilap, bersih. Dan pada saat perempuan itu melakukan ini, bau semerbaknya itu tersebar ke seluruh ruangan. Dan semua orang tahu bahwa ini adalah minyak narwastu. Hanya minyak narwastu yang punya bau yang begitu khas seperti itu. Dan pada zaman itu minyak narwastu adalah minyak salah satu yang paling mahal. Dikatakan harganya
lebih dari 300 dinar. Sudah tahu 300 dinar itu berapa? Itu setara dengan, kalau saya konversikan ke hari ini ya, itu setara dengan UMR 1 tahun. Hari ini UMR-nya berapa ya? Malang berapa nih Malang? Berapa Atik? UMR 3, ya oke lah, kita anggap buletinnya 3 juta. Artinya kalau 12 bulan UMR itu 36 juta. Adakah Bapak Ibu yang beli parfum yang harganya 36 juta di sini? Saya nggak pernah beli parfum, saudara. Jadi parfum saya adalah Lifebuoy alias sabun mandi ya. Jadi ini parfum yang sangat mahal. Lalu ada seorang murid, sayangnya ini diucapkan oleh murid Yesus sendiri. Dia bilang, ini nggak bener ini nggak rohani ini pemborosan ini. Kenapa minyak yang seharusnya bisa dijual seharga 300 dinar dipakai untuk itu? Di luar sana ada banyak orang miskin nggak bisa makan. Seandainya uangnya dibagikan untuk membelikan makanan mereka, ada banyak orang miskin tertolong. Alasannya bagus banget ya. Alasannya sangat rohani, saudara. Saya coba hitung-hitung, 36 juta kalau dibelikan makanan yang harganya misalnya satu porsi 25.000 aja. 25.000 kan kenyang ya kita ya. 25 itu berapa porsi, saudara? Berapa bungkus? 1.400 bungkus. Artinya kalau uang itu dibelikan makanan, dia bisa memberi makan 1.400 orang sampai kenyang. Jadi apa yang dikatakan oleh salah satu murid, sekali lagi disayangkan ini keluar dari perkataan seorang murid, itu nggak salah, itu memang benar, bisa menolong banyak orang miskin. Dan akhirnya nih ya, setelah satu murid berkata demikian, mayoritas, sebagian besar dari orang yang ada di dalam ruangan itu membenarkan benar ini wanita nggak benar ini, buang-buang duit untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi Yesus bilang apa? Kenapa sih kamu ngerepotin orang ini? Yesus bela dia. Dan dia bilang, dia sedang melakukan sesuatu yang baik bagiku. Sesuatu yang baik. Kata baik boleh ditampilkan? Yesus menggunakan kata kalos. Artinya apa? Indah, luar biasa, mengagumkan. Yesus sedang bilang begini, perempuan ini sedang melakukan sesuatu yang indah, mengagumkan dan luar biasa bagiku. Kenapa kamu repot begitu? Saudara, sebetulnya yang benar yang mana? Ya saudara pasti bilang yang benar Yesus dong Pak, itu kan Tuhan kita ya toh. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Yesus punya pandangan yang berbeda dengan pandangan salah satu muridnya yang kelihatannya sangat rohani? Betul nggak? Apa sih sebabnya Yesus bilang ini kalos, ini sangat luar biasa? Saudara, saya bikin gampang saudara mudah mengerti. Wanita itu memang di Markus tidak ditulis. Tapi kalau saudara baca di kitab Injil yang lain, kita akan mendapati bahwa wanita yang mencurahkan minyak itu adalah Maria, saudaranya Marta. Seorang pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Yang menyebabkan Yesus melihat dan menganggap bahwa itu perbuatan yang sangat luar biasa. Karena Yesus melihat jauh ke dalam hati Maria. Sedangkan orang di sekitarnya hanya melihat pada perbuatan fisiknya saja. Dan kalau kita melihat pada perbuatan fisiknya saja, kita akan setuju dengan pendapat mayoritas. Betul nggak? Tapi ketika kita bisa melihat jauh ke dalam, pendapat kita bisa berbeda. Saudara setuju nggak? Bahwa apa yang dilihat mata kita ini seringkali tidak menggambarkan hal yang sebenarnya. Apa yang tampak secara fisik belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Penampakan fisik itu mudah menipu,
Betul nggak? Ya, Tante Oli itu punya pengalaman banyak sekali. Sampai kehilangan atau kerugian banyak hal. Ya. Karena apa? Penampakan fisik itu mudah menipu. Saya mau bilang begini, hatimu menunjukkan siapa engkau sesungguhnya, tapi penampilanmu hanya menunjukkan apa yang kau mau untuk dilihat orang lain. Halo? Oleh karena itu jangan mudah menyimpulkan hanya dari apa yang tampak secara fisik, saudara. Satu kali, ya tolong disiapkan ya videonya. Ada sebuah peristiwa yang indah yang secara tidak sengaja terekam oleh sebuah CCTV yang diletakkan di ujung ruangan sebuah restoran di Hong Kong. Sebuah peristiwa yang terjadi sehari-hari, cuman kalau kita perhatikan sebetulnya ada pesan moral yang indah di dalamnya. Ya, coba kita lihat, judulnya Botak. Ketika pria botak ini lagi menikmati makan malamnya, tiba-tiba seorang anak kecil datang mengelus kepalanya. Sontak pria itu pun cukup terkejut dan tampak sangat kesal sekali. Lalu dengan polosnya anak itu bertanya, "Paman, apakah orang botak itu punya kekuatan?" Namun belum sampai ia menjawab, ayah dari anak itu pun datang meminta maaf atas perbuatan anaknya tersebut. Sambil berbisik, ia mengatakan sesuatu yang tak terduga sama sekali, bahwa anak lelakinya itu mengidap kanker darah, sehingga membuat rambut anaknya rontok sampai habis. Mendengar hal tersebut, ekspresi pria itu pun seketika langsung berubah. Dari yang awalnya nampak kesal, kini raut wajahnya terlihat ramah sekali. Seakan-akan dia tak mau membuat anak itu berkecil hati. Lantas ia pun mengizinkan anak itu untuk mengelus kepalanya kembali, sebagai bentuk dukungan agar si anak tersebut tak mudah menyerah. Di satu sisi, sang ayah yang menyaksikan momen itu, ia tak kuasa menahan air matanya. Sungguh momen yang sangat mengharukan ya. Haleluya. Sebetulnya saya nggak perlu jelaskan, saudara bisa menangkap pesan moral yang ada dalam rekaman ini ya. Bila kita melihat dari perbuatan fisiknya saja, kita bisa menganggap bocah kecil itu kurang ajar, betul ya? Tapi ketika kita tahu apa yang sesungguhnya, sebetulnya dia tidak sedang melakukan hal yang kurang ajar. Saudara, satu kali saya ini pulang ke rumah dari sebuah pelayanan, lalu melewati lampu merah Galunggung ya. Jadi dari Jalan Bondowoso ke Raya Tidar, lalu melewati lampu merah Galunggung itu, dan tidak ada masalah. Ketika lampu merah berubah menjadi hijau, saya mulai jalan, saudara. Saya jalan, tapi perjalanan saya ini terhenti atau terhambat lah, tidak sampai terhenti oleh sebuah beca yang dikemudikan oleh seorang bapak tua, saya nggak tahu umurnya. Dan dia mengemudi, tentunya beca itu kan pelan ya, tapi dia itu di tengah-tengah cenderung sampai mau ke tengah ke lajur sisi kanan saya, saudara. Jadi itu menghalangi saya, saudara. Dan saya akhirnya ngikutin beca, jalan pelan. Akibatnya apa? Mobil yang di belakang saya itu ngantri pelan semua, saudara. Dan rupanya setelah beberapa menit ada yang nggak tahan, dia mulai ngebel, din gitu ya. Apain sih ini nggak macet kok pelan gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa di depan saya ada satu beca yang jalannya lambat banget. Sebenarnya lambat tuh nggak masalah lah beca, kalau dia mau minggir kan kita bisa lewat ya. Masalahnya dia di tengah terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya ikut kesal, saudara. Saya pencet bel saja, tuin. Dan saudara tahu, sampai di tikungan Stiki, beca itu tetap teguh dalam imannya. Di tengah terus. Di tengah. Begitu saya belok ke sini, baru tahu tuh yang belakang ini loh yang ngalangin gitu ya. Sampai saya berhenti depan rumah saya mikir, ini orang kenapa sih? Cuma minggir sedikit aja, kok nggak mau gitu ya? Kok dia di tengah banget gitu? Ya udahlah, saya pikir yang penting saya udah sampai rumah. Tahu saudara, saya ingat banget ya karena saya liatin bapak ini. Seminggu kemudian, sekitar jam 6 sore, saya keluar mau naik sepeda motor menuju sebuah tempat. Saya melihat ada seorang bapak, maaf nih, sedang BAB, buang air besar. Di mana?
di selokan depan, saudara. Itu selokan depan gereja kita. Saya lihat, ini bapak ini BAB ya. Saya perhatiin kok di situ si BAB-nya ya. Dan ketika bapak itu bangkit berdiri, tukang beca yang itu, saudaraku. Ya, apa ini orang memang sedang cari gara-gara sama saya? Ya kan? Ini yang kedua kali nih ya. Ya udah, cuman saya tahan, udah saya tinggal. Seminggu kemudian, bel rumah saya ditekan. Dan ketika saya buka, bapak beca itu. Saya yang ketiga kali, ini mau buat masalah apa lagi dalam hati. Dan dia bilang gini, Pak, mohon maaf saya sakit Pak. Bisa gak Bapak pinjemin uang? Saya mau puskesmas, gak punya uang. Saya mau ke puskesmas Pak, saya sakit. Terus dia menunjukkan tangannya yang gemetar, saudara. Ya. Dan saya bisa lihat dari raut wajahnya yang pucat. Orang ini betul-betul sakit. Singkat cerita, saya bilang, ini Pak, gak usah pinjem, Bapak pakai aja. Silakan, yang penting Bapak bisa ke dokter. Ya. Dan pertemuan itu ternyata membuat saya mengenal dia. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan bapak itu, saya tanya, gimana Pak, udah sembuh? Udah Pak, terima kasih untuk pertolongannya. Sebentar Pak, saya mau tanya sebentar. Ada satu hal yang bikin saya penasaran. Bapak kalau naik beca kok enggak pernah mau minggir Pak? Selalu di tengah. Dan ini yang baru saya tahu. Dia bilang begini, Pak, mata saya ini rabun Pak, kabur. Saya pernah mengendari becak minggir. Saya nggak tahu di pinggir itu ada selokan. Saya nggak bisa lihat Pak. Akhirnya saya kejeblos. Dan saya seminggu kaki saya sakit. Saya nggak bisa bekerja. Di situ saya baru ngerti. Dia itu nggak bisa lihat, saudara. Rabun. Dan dia nggak punya kacamata. Saudara, ketika saya mengerti hal itu, hal yang dulu membuat saya marah, benci sama dia, yang ada apa? Kasihan, betul nggak? Dan itu membuat kami berkenalan semakin dekat. Sampai satu hari saya cerita tentang Kristus kepada dia. Lalu saya tanya, Pak, Bapak mau nggak menerima Kristus? Dan dia bilang, saya mau Pak. Oke, saya bimbing. Hari itu dia menerima Yesus. Seminggu kemudian, Bapak ini meninggal. Saudara, yang mau saya sampaikan di sini, apa yang dilihat oleh mata kita itu seringkali bisa menipu loh. Oleh karena itu, kita bisa mengerti kenapa yang dipandang Tuhan bukan tampilan fisik kita, bukan perbuatan fisik kita, tapi yang Dia mau lihat adalah hati Anda dan saya. Ini poin pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Tangkap ini baik-baik. Bahwa pusat perhatian Allah dalam hidupmu adalah hatimu. Apa yang ada di dalamnya, itu yang menjadi pusat perhatian Allah. Dan kalau engkau memperhatikan seluruh ajaran Kristus, engkau akan menyadari bahwa yang dilihat Tuhan sesungguhnya adalah hatimu. Saya percaya Tuhan bisa membuat engkau miskin, dari miskin menjadi kaya. Bisa membuat engkau dari sakit menjadi sembuh. Dari engkau tidak punya apa-apa sampai engkau punya apa-apa. Tapi itu bukan tujuan utama Tuhan. Karena yang mau Tuhan kerjakan adalah hati Anda dan saya. Saya mau sampaikan hal ini supaya saudara itu jangan gagal fokus. Ya, kita mau ikut Tuhan, kadang-kadang itu salah fokus. Sebetulnya yang Tuhan mau kerjakan adalah hati kita. Bahkan mungkin sudah tahu ya, saya harap sudah tahu bahwa nanti ketika kita sudah meninggal, kan kita percaya ada penghakiman dong, betul ya? Yang dihakimi itu apa? Hatimu. Coba kita lihat ayatnya deh. Roma 2 ayat 16. Bunyinya demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi. Saya ulangi, menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia.
oleh Kristus Yesus. Yang dihakimi adalah hati kita. Karena kalau yang dihakimi perbuatan kita, maka orang yang disalib di samping Yesus tidak mungkin bisa selamat. Karena perbuatannya sepanjang hidupnya semata-mata adalah hal yang jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengakui kesalahannya dan menyatakan bertobat. Di titik itu, Tuhan melihat ke dalam hatinya bahwa dia bersedia meninggalkan dosa. Dia diselamatkan. Itu yang pertama, saudara. Coba, nanti kalau kita pulang, saudara boleh renungkan sebentar. Sebenarnya apa sih yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam hatimu? Apakah iri hati, kebencian, ketamakan, cinta uang, kesombongan, atau sebaliknya? Dalam hatimu didapati Tuhan ada pengampunan, ada kemurahan, ada belas kasih, ada kerendahan hati, dan kawan-kawan. Nanti itulah yang akan dihakimi oleh Allah. Yang kedua, itu poin yang pertama. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak semua orang akan senang. Bahkan beberapa orang akan memandangmu negatif. Sok suci, munafik. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda semua, kalau yang kau lakukan itu tulus untuk Tuhan, jangan dengarkan apa yang dikatakan orang di sekelilingmu. Abaikan saja. Orang Jakarta bilang apa? Cuekin aja. Cuekin aja. Maria itu melakukan hal yang luar biasa dan indah di mata Tuhan. Tapi murid Yesus sendiri mengatakan apa? Itu enggak benar. Itu pemborosan. Itu hal yang enggak rohani. Saya sudah menjadi seorang pendeta kira-kira lebih daripada 24 tahun, saudara. Mengembalakan gereja ini 14 tahun. Dan berulang kali saya disalah mengerti sama orang. Tapi kembali saya cuma melihat, Tuhan, aku mau lakukan ini karena aku mengasihimu. Saya tutup kuping, saudara. Orang mau bilang apa? Udah. Kuncinya apa? Cuekin aja, saudara. Karena toh kita melakukan itu kan bukan untuk mencari pujian manusia kan. Yang kita mau adalah menyenangkan dia, betul nggak? Orang boleh senang, orang boleh tidak senang. Biarkan itu hak mereka. Bagian kita adalah tulus kepada dia. Dan untuk bisa seperti itu, kuncinya hanya satu, cuek. Haleluya. Yang ketiga, nah kalau udah saya cuma bagikan 3 poin. Jadi saudara bisa bersuka cita, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, ada satu pertanyaan. Kalau begitu Pak, hati seperti apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Ada yang bisa jawab? Hati seperti apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Haleluya ya. Saudara, setelah manusia terkontaminasi oleh dosa pertama yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden, hati manusia ini menjadi jahat. Dan ini tidak ada pengecualian. Saya bicara semua manusia. Tapi kita lihat firman-Nya, betul nggak seperti itu? Kejadian 6 ayat 5. Firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Tuhan ini terjadi ketika populasi manusia semakin banyak di bumi. Dan Tuhan berkata, ternyata kecenderungan semua manusia adalah menghasilkan kejahatan semata-mata. Dan itu muncul dari hati manusia, saudara. Lalu begitu parahnya sampai pada satu titik, satu kali Tuhan murka atas bumi ini,
Apa yang dia buat? Dia mengadakan banjir besar atau sering dikenal dengan sebutan air bah pada zaman Nuh, di mana hampir semua manusia dimusnahkan kecuali keluarga Nuh. Dan keluarga Nuh berhasil survive, berhasil selamat. Lalu ketika dia bisa turun kembali, menginjak daratan, Nuh mempersembahkan korban kepada Allah. Mari lihat apa yang dikatakan Tuhan. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya apa? Adalah jahat, bahkan dari sejak kecilnya. Haleluya. Oh Pak, itu perjanjian lama Pak, sekarang beda. Kita kan hidup di zaman perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama memang jahat-jahat. Perjanjian baru beda Pak, orangnya lebih baik. Apa betul demikian? Coba kita lihat apa kata Yesus. Markus 7 ayat 21-22. Yesus ini perkataannya, dia bilang begini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, bla bla bla, segala hal yang jahat. Yesus bilang itu timbul dari hati manusia. Tidak terkecuali hati saya, saudaraku. Artinya semua manusia punya hati yang jahat, termasuk saya. Ini saya bicara hatinya Abraham, hatinya Daud, hatinya Petrus, bahkan hatinya Paulus, dan hati kita semua. Jadi, lalu apa yang diinginkan? Tuhan mau hati yang seperti apa? Kalau semua manusia hatinya jahat. Betul nggak? Ya, sederhana saudaraku. Nah, saya tunjukin ayatnya. Kalau saya tunjukin ayatnya mestinya saudara tahu. Jadi yang Tuhan mau itu hati yang gimana sih gitu ya. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi yang diinginkan Tuhan dari hati manusia itu apa? Hati yang lembut. Hati yang lembut itu apa? Mudah ditegur. Betul? Sebaliknya hati yang keras itu hati yang tidak mau ditegur. Jadi sebetulnya yang Tuhan cari adalah hati yang mau ditegur. Saudara, hati yang jahat ini, yang saya punya ini, hanya bisa menjadi bersih, hanya bisa menjadi baik dan benar kalau apa? Kalau dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Artinya apa? Karena semua kita ini hatinya jelek di hadapan Tuhan. Waktu firman itu datang, waktu teguran itu datang, cuma ada dua pilihan. Ada orang yang menolak ditegur firman, tapi ada orang yang bersedia ditegur oleh firman. Dan waktu orang ini bersedia ditegur oleh firman, sebetulnya hatinya sedang dibersihkan, hatinya sedang dimurnikan, hatinya sedang dibuat benar. Haleluya. Ini di luar kota Malang, bukan di Malang ya. Ada satu peristiwa. Saya punya teman di Jakarta yang adalah seorang gembala dan pendeta, ya. Ingat, bukan di Malang ya. Lebih jauh nih, Jakarta. Satu kali dia kedatangan seorang pemuda yang tidak lagi muda, usianya sudah di atas 35 tahun. Dan pemuda ini berniat untuk meminta nasihat. Ada apa dengan pemuda ini? Pemuda ini mengalami banyak kesulitan. Mulai dari karirnya hancur, keluarganya berantakan, bahkan seluruh keluarga besarnya tidak lagi percaya sama dia. Ya, Pak, saya ini mengalami situasi seperti ini. Gimana Pak solusinya Pak?
Lalu kawan saya ini bilang, saya boleh bertanya ya? Silakan Pak. Dan dia mulai tanya. Terus teman saya, dia cerita, Har, sebetulnya masalahnya cuma satu. Apa itu? Dia hidup dalam dosa. Dan dosa itulah yang menghancurkan hidup dia. Jadi ketika saya tahu problemnya di sana, firman Tuhan memberikan solusi. Apa solusinya? Pertobatan. Kalau engkau mau bertobat, maka engkau akan dipulihkan hidupnya. Sederhana sebetulnya. Solusinya mudah banget. Tapi ketika solusi itu disampaikan, dia bilang begini, Pak, yang membuat saya hidup seperti ini karena itu. Karena itu. Apa yang dia buat? Dia sedang mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Secara tidak langsung, dia sedang menolak untuk ditegur. Sederhana itu. Dan teman saya bilang begini, Har, entah kenapa waktu saya sedang mengkonseling pemuda itu, seakan-akan saya melihat langit menjadi tembaga dan tidak ada kasih Allah dalam hidupnya. Tahukah saudara, hati yang keras akan membawa kita kepada murka Allah. Saya ulangi ya, ini memang gak enak, tapi itu fakta, ini ayat. Hati yang keras akan membawa seseorang kepada posisi di mana dia tidak mendapat anugerah, tidak mendapat kasih karunia. Coba kita lihat ayatnya. Sakaria 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras. Hati yang keras itu hati yang tidak mau ditegur, amin. Supaya jangan mendengar pengajaran firman. Hati yang keras akan membuat seseorang menolak teguran firman. Lalu apa yang terjadi? Yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, ketika seseorang punya hati yang keras, lalu menolak firman, yang terjadi apa? Datang murka yang hebat. Ketika seseorang terus-menerus menolak teguran firman, dia sedang memposisikan dirinya pada satu titik di mana di situ tidak ada kasih karunia, tidak ada anugerah dalam hidupnya. Dan tentunya itu tempat yang sangat buruk, saudaraku. Kawan saya bilang begini, ada 3 tanda orang yang hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut, 1, mau mengakui kesalahan. 2, tidak mencari alasan untuk membenarkan diri. 3, mau menerima teguran firman. Saya percaya ketika kita punya hati yang lembut atau hati yang mau ditegur, saudara, engkau sedang hidup di bawah anugerah Tuhan. Engkau sedang hidup di bawah pemulihan demi pemulihan. Dunia boleh bergoncang, tapi saya mau katakan kepada Anda, kasih karunia tidak pernah berhenti turun atas hidupmu. Haleluya. Pagi ini saudara, saya mau mengajak kita melembutkan hati. Oke? Mau mengajak kita, Tuhan, aku mau mempunyai hati yang mau ditegur oleh-Mu. Amin. Ya. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kunci A. Puji Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi
musik saja. Mari pejamkan mata kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran. Kita mau mengaku di hadapannya, Tuhan, aku punya hati yang kotor. Aku punya hati yang jahat. Aku ini iri hati. Aku ini dendam. Aku ini cinta akan uang. Aku ini egois. Aku ini menyukai hal-hal yang cabul. Aku ini kikir. Aku ini tidak mau peduli dan tidak mau mengampuni. Ini hatiku di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi pagi ini aku mau berkata kepadamu, aku siap untuk ditegur, Tuhan. Siap untuk dijamah oleh Roh Kudus-Mu. Siap mengikuti firman-Mu. Ubahlah hatiku, Tuhan, supaya hati yang kotor ini menjadi bersih, sehingga aku bisa melakukan kalos bagimu. Aku bisa melakukan apa yang Kau pandang indah, luar biasa, dan mengagumkan. Aku perlu teguran-Mu. Aku perlu jamahan-Mu. Tolong aku, Tuhan. Tetap pejamkan matamu. Bagi engkau yang betul-betul rindu, mari letakkan tanganmu di dada dan angkat tangan yang satunya. Tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Ini urusan pribadimu dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat tampilan fisik, tapi Tuhan hanya mau melihat jauh ke dalam hatimu. Tolong Tuhan, jamah hatiku. Tolong Tuhan, jamah hatiku. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes, haleluya. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hatiku, hati kami semua di tempat ini, kami serahkan kepadamu untuk dibentuk seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya minta bantuan para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Thank you Lord. Thank you Lord. Perjamuan kudus. Karena kita sudah bersedia mengakui kondisi hati kita di hadapan Tuhan, kita bisa memperoleh perjamuan kudus ini dengan hati yang layak. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima
kasih Bapa untuk korban di atas kayu salib, darah yang tercurah, yang menebus hidup kami dari segala dosa dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini usai. Dan ibadah online akan diakses sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam tetap diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab kembali dibuka pada hari Kamis jam 7 malam juga. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 di tempat ini. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap waktu kesempatan yang begitu berarti bagi kami hingga kami dapat berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur, bersuka cita Tuhan oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Allah yang hidup. Hadirat-Mu menjamah hati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Apa yang boleh kami tangkap, kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, membentuk hati setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan, hati seperti hati-Mu Yesus. Hati yang dipenuhi belas kasihan, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk dan ditegur oleh-Mu. Agar kami Tuhan mampu mengenal-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat tuntunan-Mu pagi ini. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk menghidupinya dari sekarang hingga selama-lamanya. Hingga hidup kami semuanya Tuhan, umat-Mu di tempat ini berarti dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, membimbing, menuntun umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Engkau ingini Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu, saluran berkat, saluran kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, sertai hidup kami Tuhan dengan tanda-tanda heran Tuhan. Semakin hari hati kami semakin mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini. Mari Tuhan Kau lawat Indonesia, hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas negeri ini Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan yang dibuat, keputusan yang mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang kami siapkan Tuhan untuk ditabur, untuk dipakai untuk memuliakan-Mu, memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Pakai Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.